Pertengahan tahun 1943 menjadi tahun sulit bagi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sekutu mulai menyerang wilayah Jepang di Indonesia. Mereka ingin mengambil wilayahnya kembali. Kondisi ini tidak hanya membuat Jepang merasa terancam. Rakyat Indonesia juga merasa terancam karena merasa penjajahan akan datang kembali jika sekutu menguasai Indonesia. Gatot Mangkupraja dan beberapa tokoh ulama Islam meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarela dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia. Jepang pun mempercepat usaha mobilisasi rakyat dengan membentuk organisasi-organisasi militer. 3 Oktober 1943, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA terbentuk. Yang pertama itu adalah PETA, Tentara Pembela Tanah Air. Yang kedua adalah Hizbullah, ini dari Islam. Yang ketiga pelopor. Pelopor ini juga mendapat pelatihan intensif agar bisa berlaku sebagai militer profesional. Mereka kemudian di dalam Revolusi Indonesia tahun 45 sampai 49, ya kan, nggak tanggung-tanggung sudah sebagai tentara profesional, sudah memenuhi syarat. Nah, itu membuat Belanda juga kalang kabut untuk melawan mereka. Di mana sebelumnya nggak mungkin terjadi. Orang Belanda itu kan mengerti kesetiaan bangsa Indonesia. Sebelumnya pada 2 September 1942, Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan pemerintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan ini diberi nama Heiho. Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia. Namun pada tahun 1943, seiring memburuknya kondisi peperangan, Heiho dipersenjatai dan dilatih perang oleh tentara Jepang. Hingga 1944 awal, jumlah pasukan Heiho lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jepang mengirim sebagian dari mereka untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai. Selain militer, Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigumi pada Januari 1944. Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga seperti pada masa sekarang. Sistem ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa, sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis yang akan melakukan pemberontakan. Beberapa bulan pasca dibentuk, Tonarigumi mengalami alih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa, Romusha. Romusha adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei 1942. Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerja umum, buruh pabrik, buruh perkebunan, dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia. Romusha menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja. Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini sebagai Romusha di Bayah, Banten selama beberapa hari. Pada akhir tahun 1944, kebijakan pengiriman Romusha ditingkatkan karena Jepang membutuhkan massa untuk kepentingan perang dan melawan pemberontak di daerah-daerah. Jepang juga membentuk Romusha sebagai tenaga yang mempersiapkan kebutuhan logistik selama peperangan. Kalau tenaga kerja ya sudah dapat, tapi celaka ya, banyak Romusha meninggal. Ya, meninggal di luar negeri. Di bawah Jepang butuh tenaga kerja Indonesia bukan untuk di sini, tapi untuk dikirim ke luar negeri. Ya.
Terus memang mereka berhasil membawa banyak orang Indonesia ke luar negeri. Tapi sesudah itu tidak berhasil karena banyak Romusha meninggal di tempat. Kondisinya kurang baik, kondisi kerjanya kurang baik, banyak Romusha jatuh sakit atau kena kecelakaan, banyak meninggal. Iya, maka itu tidak memuaskan. Itu kebijaksanaan untuk mengambil tenaga kerja itu. Yang menyeret negeri ini jadi padang kurusetra. Yang mengorbankan berjuta-juta nyawa rakyat Indonesia.